Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang akhirnya berstatus tersangka dan ditahan di rutan Bareskrim Polri terkait dugaan penodaan agama. Di sisi lain diakui kasus penodaan agama bukan perkara mudah. Banyak faktor yang membuat penyidik berhati-hati dan pantang gegabah. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Beberapa jam sebelum diperiksa penyidik dan akhirnya ditahan, Panji pamit diri di hadapan para santri. Namun dengan penuh percaya diri, Panji menjanjikan akan segera kembali. Kalian jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh dan belajarlah baik-baik. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan jumpa lagi. Penersangkaan dan penahanan Panji Gumilang tidak mengejutkan, hanya tunggu waktu. Itulah prediksi Menko Polhukam yang kini sudah menjadi kenyataan. Saya katakan penetapan tersangka itu hanya nunggu waktu. Polisi sudah cepat, bekerja, tetapi memang masyarakat dan wartawan selalu bertanya kapan dan kapan. Sejak dulu saya sudah bilang ini pastilah tersangka karena sudah masuk ke penyidikan. Pihak Panji Gumilang pun mengajukan penangguhan penahanan. Kuasa hukum Panji juga menuding kliennya telah menjadi korban kriminalisasi dan politisasi. Penangguhan penahanan sudah kami sampaikan. Sampai saat ini secara tertulis belum ada jawaban. Ya kami tunggu, harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa diterima atas dasar kemanusiaan. Karena bagaimanapun Pak Syekh Panji ini pertama usianya sudah di angka 77. Jadi tidak mungkinlah seorang dalam kapasitas tokoh pendidik ya, dan tentunya bisa melakukan hal-hal yang lebih dari apa yang didugakan atau yang disangkakan hari ini. Di lain sisi diakui, kasus penodaan agama bukan perkara mudah. Banyak faktor yang membuat penyidik berhati-hati dan pantang gegabah. Kalau dilihat dari aspek atau unsur untuk penistaan pidana itu, penistaan agama itu kelihatannya kan udah telak sekali gitu ya. Walaupun itu masih debatable karena itu karena masalah penafsiran yang berbeda juga bisa. Belum tentu itu sebagai satu penistaan agama. Makanya yang paling bagus adalah ini nanti dibuktikan di pengadilan supaya tidak tarik ulur antara orang yang mengatakan ini hanya sekedar beda tafsiran atau ini melanggar pidana dan sebagainya, itu nanti hakim yang menentukan. Sehingga nanti tidak lagi terjadi tanda tanya terus selama 20 tahun ini perbuatan kayak gitu kok dibiarkan seakan-akan dia kebal hukum. Nah, supaya tidak itu hilang, ya sekarang harus dibawa ke hukum. Didasarkan penodaan agama itu kan dasarnya penodaan agama. Agama yang dinodai itu legitimasi adanya penodaan itu oleh siapa? Kalau kita bicara Indonesia terkait dengan agama yang sedang diselidiki, yang sedang kasus ini tentu agama Islam. Nah siapa? Nah muncullah MUI. Sementara Pak Agung Panji ini merasa MUI nggak punya legitimasi untuk menyatakan dia sebagai aliran yang tidak sesuai dengan agama yang dia anut begitu loh. Jadi ini menjadi dasar kekuatan negara ini siapa sebenarnya yang mendapat, yang boleh
melegitimasi suatu ajaran agama itu sah atau tidak. Kalau saya lebih cenderung kepada Kementerian Agama begitu dibandingkan dengan yang lain karena dia sebagai bentuk representasi negara hadir di situ. Panji kini sudah berada di balik jeruji. Lalu bagaimana nasib ribuan santri yang kini masih beraktivitas di Ponpes Al Zaitun? Saya harap teman-teman di Al Zaitun sana mendengar bahwa Anda terus berjalan sebagai pesantren, terus mengajar, terus mengaji, yang ngaji itu, dan itu di bawah jaminan pemerintah. Selain dibidik dugaan penodaan agama, Panji Gumilang juga masih dihadapkan dengan delik pidana pencucian uang. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.